Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Eni akan menyampaikan materi mengenai konsep elastisitas. Materi ini merupakan bagian dari materi kuliah pengantar ekonomika teknik industri semester 2. Salah satu pokok penting dalam fungsi permintaan dan penawaran adalah derajat kepekaan atau elastisitas jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan karena terjadinya perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Nah, maksudnya seperti ini. Silakan teman-teman lihat pada grafik berikut untuk memudahkan penjelasan. Jadi jumlah permintaan atau jumlah penawaran, ini di sini saya tulis jumlah permintaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah harga dari barang itu sendiri, pendapatan dari konsumen, juga harga barang lain. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai mekanisme pasar bahwa permintaan ini dipengaruhi oleh jumlah harga salah satunya. Nah, teman-teman, kita ingin melihat derajat kepekaan dari permintaan ini terhadap faktor-faktornya, salah satunya adalah faktor harga. Jika permintaan sangat peka terhadap harga atau sangat elastis terhadap harga, maka artinya harga berubah sedikit saja, permintaan ini akan berubah secara drastis. Misalnya harga berubah dari 2.000 menjadi 1.500 misalnya, maka permintaan ini akan melonjak drastis. Misalnya tadinya hanya 2.000 unit kemudian menjadi 5.000 unit. Nah, itu disebut dengan elastis, yaitu jumlah permintaan sangat peka atau sangat dipengaruhi oleh harga. Nah, materi ini akan melihat bagaimana derajat kepekaan dari permintaan ini atau Q atau penawaran terhadap faktor-faktor yaitu harga, pendapatan, atau barang lain. Nah, ini sudah Bu Eni simpulkan, disebut peka atau elastis jika harga berubah sedikit saja, maka jumlah Q akan berubah secara drastis. Nah, sebelum Bu Eni jelaskan lebih lanjut, silakan teman-teman klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Elastisitas disebut juga dengan sensitivitas, disebut juga dengan kelenturan, atau disebut juga dengan tingkat kepekaan. Elastisitas di sini berarti persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, ketika jumlah barang yang diminta sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh perubahan harga, maka di situ ada hubungan sebab akibat. Nah, elastisitas ada 4 konsep. Yang pertama adalah elastisitas harga permintaan, elastisitas harga penawaran, kemudian elastisitas silang, yang keempat adalah elastisitas pendapatan. Yang pertama yang kita pelajari adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah tingkat kepekaan dari permintaan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tadi sudah saya sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri atau PX, kemudian pendapatan konsumen atau I itu income, atau harga barang lain atau PZ. Secara garis besar, elastisitas dapat ditulis misalnya ini elastisitas permintaan ditulis dengan ED adalah perubahan relatif jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan relatif faktor-faktor yang mempengaruhi. Kalau rumus yang lain bisa juga dilihat dari persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, misalnya yang mempengaruhi itu adalah harga, maka ED adalah persentase delta Q atau perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase delta P atau persentase perubahan dari harga. Elastisitas harga permintaan berarti kita ingin mencari pengaruh harga terhadap permintaan. Elastisitas permintaan disimbolkan dengan ED
merupakan perbandingan atau rasio antara perubahan relatif jumlah barang yang diminta dengan perubahan relatif harganya. Atau kalau dirumuskan, ED sama dengan DQ atau delta Q. Delta Q ini merupakan perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan delta P. Delta P ini adalah perubahan harga kali harga barang awal per jumlah barang yang diminta awal. Nah, awal dari rumus ini adalah seperti ini. Jadi ED rumusnya adalah persentase jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harganya. Nah, ini keterangannya. Maka persentase jumlah barang yang diminta ini rumusnya adalah Q aksen atau jumlah barang yang diminta sekarang min Q awal per Q awal. Nah, kemudian dibagi dengan P aksen atau harga barang yang sekarang dikurangi dengan harga barang awal per harga barang awal. Nah, ini kalau dibagi seperti ini, dibagi dengan pecahan, artinya adalah dikali balik. Q aksen min Q per Q kali P per P aksen min P. Jadi ini dibalik. Q aksen min Q adalah delta Q dibagi dengan P aksen min Q adalah delta P kali harga awal per jumlah barang awal. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita akan membicarakan angka elastisitas. Dari rumus yang tadi akan diperoleh angka elastisitas. Analisisnya adalah sebagai berikut. Jika ED lebih besar dari 1 maka disebut elastis. Jika kurang dari 1 disebut inelatis, disebut unitary elastis. Jika sama dengan 1, jika sama dengan 0 disebut inelatis sempurna, dan tak terhingga ini disebut dengan elastis sempurna. Nah, kita jelaskan satu persatu. Jika angka elastisitas lebih besar dari 1 maka disebut elastis atau peka. Artinya, jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik lebih besar dari 1%. Artinya, jika harga naik atau turun sedikit saja, misalnya 1%, maka perubahan permintaan itu lebih besar dari 1%. Nah, itulah yang disebut dengan elastis atau peka. Jika digambarkan dengan grafik, grafiknya adalah seperti ini. Ini ada perubahan jumlah harga dari P1 ke P2, perubahannya sedikit saja. Ini perubahan Q-nya besar. Ini Q1 di sini, Q2-nya di sini. Nah, ini perubahan Q lebih besar daripada perubahan P. Itulah yang disebut dengan elastis atau peka. Sekarang jika angka elastisitas kurang dari 1 maka disebut dengan inelatis. Jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik kurang dari 1%. Nah, jadi perubahan permintaannya ini tidak signifikan atau kecil sekali, lebih kecil dari perubahan harganya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka bentuk grafiknya adalah cenderung ke arah tegak. Jadi P1 ke P2 ini perubahannya lebih besar, Q1 ke Q2 ini perubahannya lebih kecil. Itulah yang disebut dengan inelatis. Sekarang jika angka elastisitas sama dengan 1 maka disebut dengan unitary elastis. Artinya jika harga naik atau turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun atau naik sebesar 1%. Jadi persentase perubahan permintaan ini sama dengan persentase perubahan harganya. Itulah yang disebut dengan unitary elastis. Nah, sekarang jika angka elastisitas sama dengan 0 maka disebut dengan inelatis sempurna. Artinya permintaan tidak peka terhadap perubahan harga, yaitu mau harga berapapun, ini P-nya naik turun. Nah, ini P-nya, di sini P, di sini Q. Nah, ternyata jumlah permintaannya selalu tetap. Itulah yang disebut dengan inelatis sempurna. Jadi permintaan itu tidak peka terhadap perubahan harga.
contoh produknya misalnya ini produk Pertamina, misalnya bensin. Mau harga berapapun dari bensin itu, masyarakat akan tetap beli karena yang menjual juga hanya Pertamina, tidak ada barang pengganti yang lain. Nah, sehingga mau harga berapapun, jumlah permintaan dari bensin itu adalah tetap. Nah, ini contohnya. Sekarang jika angka elastisitas tak terhingga, maka disebut dengan elastis sempurna. Nah, ini elastis sempurna. Ini harga barangnya itu tetap, tetapi permintaannya berubah-ubah sangat drastis. Nah, itu yang disebut dengan elastis sempurna. Ini harga barangnya P, selalu di titik ini P-nya, tetapi permintaannya atau Q berubah-ubah. Nah, itu yang disebut dengan elastis sempurna. Nah, contoh kasus, diketahui harga barang X adalah 500, maka permintaan dari barang itu adalah sebanyak 100 unit. Jadi ini diketahui P 500, maka Q-nya adalah 100. Turunnya harga barang X tersebut menjadi 400. Nah, ini P aksen sama dengan 400, menyebabkan naiknya jumlah permintaan yang diminta menjadi 150. Nah, ini Q aksen adalah 150 unit. Berapakah besarnya koefisien elastisitas dari permintaan barang tersebut? Nah, untuk mencari koefisien elastisitas, kita tulis rumusnya. ED adalah ini delta Q per delta P kali P per Q. Nah, delta Q ini perubahan Q dari 100 ke 150, ini adalah 50. Nah, perubahan harga dari 500 ke 400, perubahannya adalah 100. Nah, jadi yang ditulis adalah perubahannya. Kemudian dikali harga barang awal, ini 500, per jumlah barang yang diminta awal adalah 100. Nah, ini kita coret saja, yang bisa kita ringkas. Ini dibagi 100, kemudian ini dibagi 10, 5 kali 5 25, kemudian 25 dibagi 10, angka elastisitasnya adalah 2,5. Nah, ini artinya elastis. Nah, artinya jumlah barang yang diminta sangat peka terhadap perubahan harga. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan antara lain tingkat kemudahan barang tersebut digantikan oleh barang lain. Nah, misalnya harga suatu barang naik, maka jumlah permintaannya itu akan turun drastis. Karena apa? Karena ternyata konsumen mengganti barang yang biasanya dibeli dengan barang lain. Nah, ini akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang kedua adalah besarnya proporsi pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang. Kemudian jangka waktu analisis perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Kemudian yang keempat adalah jenis barang yang dibutuhkan. Apakah barang itu termasuk barang pokok, barang mewah, atau normal? Jika barang itu merupakan barang pokok, biasanya harga berubah berapapun, maka barang itu akan dibeli. Contohnya adalah beras. Beras mau harganya berubah naik berapapun, masyarakat akan beli. Karena apa? Karena itu merupakan hal yang harus dipenuhi. Kalau barang mewah, mungkin ini ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun drastis. Karena apa? Karena tidak perlu membeli barang mewah dulu ketika harganya naik. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan atau disingkat dengan EY adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta akibat terjadinya perubahan dari pendapatan. Nah, jika dirumuskan, EY sama dengan DQ per DY kali Y per Q.
DQ ini merupakan perubahan jumlah barang yang diminta, DY ini merupakan perubahan pendapatan. Y adalah pendapatan awal, Q adalah jumlah permintaan awal. Nah, baik, analisisnya adalah sebagai berikut. Jika EY positif, maka termasuk barang normal. Jika pendapatan naik, maka menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta. Nah, ini barang-barang yang normal. Kemudian EY bisa juga negatif, maka barang tersebut termasuk barang inferior. Yang disebut negatif adalah jika pendapatan naik malah menyebabkan jumlah permintaan barangnya turun. Karena apa? Karena barang itu termasuk barang inferior. Barang inferior adalah barang-barang yang kualitasnya rendah. Jadi ketika pendapatan masyarakat naik, maka permintaan dari barang itu akan turun. Karena apa? Karena masyarakat akan mencari barang-barang lain yang kualitasnya bagus. Nah, kemudian EY kurang dari 1. Nah, ini merupakan barang kebutuhan pokok. Perubahan pendapatan tidak menyebabkan perubahan permintaan sebesar perubahan pendapatannya. Nah, artinya ini inilatis ya. Perubahan permintaan itu tidak dipengaruhi atau tidak peka terhadap perubahan pendapatan. EY lebih besar dari 1, ini merupakan barang mewah atau perubahan permintaannya lebih besar daripada perubahan pendapatannya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jika pendapatan 100.000, jumlah barang yang diminta 10. Y 100.000, maka Q 10. Ketika pendapatannya naik menjadi 200.000, jumlah barang yang diminta naik menjadi 15. Maka Q aksen sama dengan 15. Tentukan EY. Nah, EY rumusnya adalah delta Q per delta Y kali Y per Q. Perubahan jumlah yang diminta ini adalah dari 10 ke 15, ini 5. Perubahan pendapatannya ini dari 200.000 ke dari 100.000 ke 200.000, ini berarti 100.000 kali Y awal ini 100.000 per Q awal yaitu 10. Maka ini bisa kita coret, 5 dibagi 10 adalah setengah. Ini elastisitasnya adalah kurang dari 1. Nah, baik, demikian penjelasan dari Bu Erni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.